Di tengah riuh rendahnya kota yang tak pernah tidur, setiap pagi adalah sebuah ritual yang sama, jalanan yang sesak, klakson yang bersahutan, dan lautan manusia yang bergerak menuju takdir yang seolah telah ditentukan. Inilah panggung hidup kita. Sebuah arena di mana setiap hari terasa seperti pengulangan hari kemarin. Aku adalah salah satu dari mereka, bagian dari kerumunan yang terhanyut dalam arus deras rutinitas. Perjalanan menuju menara-menara kaca itu adalah sebuah ziarah harian, sebuah kewajiban yang harus ditunaikan, tapi entah kenapa, setiap langkah terasa semakin berat. Seolah ada beban tak kasat mata yang menekan pundak. Di balik dinding kaca kantor, dunia seakan melambat. Tumpukan pekerjaan yang tak ada habisnya, rapat yang silih berganti, dan layar laptop yang memancarkan cahaya biru yang dingin, semua bergerak dalam ritme yang monoton. Aku duduk di sini, di kubikel kecilku, menatap angka dan huruf yang tak lagi memiliki makna. Pandanganku kosong. Jiwaku melayang entah kemana dulu. Tempat ini adalah simbol pencapaian, bukti dari kerja keras. Tapi kini, ia terasa seperti sangkar emas yang indah, namun membelenggu. Aku melihat rekan-rekan kerjaku, wajah-wajah yang juga menyimpan kelelahan yang sama. Kita tersenyum, kita tertawa, tapi di balik itu semua, adakah yang benar-benar bahagia? Atau kita semua hanya sedang memainkan peran yang sama dalam sebuah drama tanpa akhir? Malam mulai turun, menyelimuti kota dengan selubung gelapnya. Satu persatu lampu di gedung seberang mulai padam, menyisakan keheningan. Di kantor, hanya tersisa aku dan beberapa jiwa lain yang masih berjibaku dengan tenggat waktu. Suasana yang tadinya ramai kini menjadi sunyi senyap. Hanya terdengar suara ketikan keyboard dan dengungan pendingin ruangan. Di dalam kesendirian ini, aku sering bertanya pada diri sendiri, untuk apa semua ini? Apakah ini hidup yang aku impikan? Apakah puncak karir yang aku kejar sepadan dengan kebahagiaan yang aku korbankan? Setiap hari, aku memberikan potongan terbaik dari diriku untuk pekerjaan ini, hingga tak ada lagi yang tersisa untuk diriku sendiri. Di sela-sela keheningan malam, aku sering berdiri di dekat jendela, memandang gemerlap lampu kota yang membentang luas di bawah sana. Dari ketinggian ini, mobil-mobil tampak seperti serangga bercahaya yang bergerak perlahan. Kota ini begitu indah, begitu hidup. Tapi ironisnya, aku merasa begitu kecil dan terasing di tengah kemegahannya. Aku teringat masa kecilku, saat impian masih terasa begitu nyata dan tak terbatas. Aku ingin menjadi penjelajah, seniman, penulis. Aku ingin menciptakan sesuatu yang berarti. Di mana perginya anak laki-laki dengan mata berbinar itu? Di mana hilangnya semangat dan api yang pernah membara di dalam dada? Apakah ia telah padam selamanya, terkubur di bawah tumpukan dokumen dan ekspektasi orang lain? Aku sadar, aku telah kehilangan arah. Aku telah tersesat di labirin yang kubangun sendiri. Sebuah keputusan harus dibuat. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini, menjadi robot tanpa jiwa. Aku tidak ingin suatu hari nanti menoleh ke belakang dan hanya melihat penyesalan. Malam itu, di tengah keheningan kantor, aku membuka buku catatan yang sudah lama tak tersentuh. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku mulai menulis, bukan tentang pekerjaan, bukan tentang target perusahaan. Aku menulis tentang diriku. Aku menulis semua impian yang pernah aku pendam, semua hasrat yang pernah aku abaikan. Aku menulis tentang tempat-tempat yang ingin aku kunjungi, tentang hal-hal yang ingin aku pelajari, tentang versi terbaik dari diriku yang ingin aku wujudkan. Setiap kata yang tertulis seolah menjadi sebuah janji, sebuah komitmen pada diriku sendiri. Aku tidak akan lagi membiarkan mimpiku mati. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku pulang dengan perasaan ringan. Ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Beban yang selama ini menekan pundakku seakan terangkat. Aku mungkin belum tahu persis bagaimana cara mencapai semua impian itu, tapi setidaknya aku sudah mengambil langkah pertama. Aku sudah berani untuk mengakui dan memeluk kembali mimpiku. Langkah kecil ini terasa seperti sebuah kemenangan besar. Perjalanan ribuan mil selalu dimulai dengan satu langkah, dan inilah langkah pertamaku, sebuah langkah untuk merebut kembali hidupku, untuk menulis ulang takdirku sendiri. Keesokan paginya, aku terbangun sebelum alarm berbunyi. Aku melangkah ke balkon, menghirup udara pagi yang segar. Di ufuk timur, fajar mulai menyingsing. Semburat jingga perlahan mengusir kegelapan malam, melukis langit dengan warna-warna harapan. Matahari terbit di antara gedung-gedung pencakar langit. Sinarnya yang hangat menyentuh wajahku. Pemandangan itu yang biasanya aku lewatkan karena terburu-buru,
kini terasa begitu magis. Itu bukan sekadar matahari terbit, itu adalah simbol dari sebuah awal yang baru. Sebuah tanda bahwa selalu ada harapan, selalu ada kesempatan untuk memulai lagi. Tidak peduli seberapa gelap malam yang telah kita lewati. Hari itu, aku melangkah keluar bukan sebagai seorang pekerja yang terjebak, tetapi sebagai seorang pejuang yang siap merebut kembali mimpinya. Perjalanan ini mungkin akan panjang dan tidak mudah, tapi aku siap. Karena sekarang, aku tahu tujuanku. Kisah ini mungkin adalah kisahku. Tetapi mungkin juga ini adalah kisahmu. Kita semua memiliki impian. Kita semua pernah merasa tersesat. Tapi ingatlah, tidak pernah ada kata terlambat untuk menemukan kembali jalan pulang. Tidak pernah ada kata terlambat untuk menyalakan kembali api yang pernah padam. Bukalah buku catatanmu, tuliskan impianmu, dan ambillah langkah pertamamu hari ini. Karena hidup ini terlalu singkat untuk dijalani tanpa gairah dan tujuan. Mari kita jemput kembali mimpi kita, satu langkah demi satu langkah. Terima kasih sudah menemani perjalanan ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya, agar kita bisa terus saling menginspirasi dalam perjalanan menemukan makna hidup. Sampai jumpa di video selanjutnya.